Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Harus memilih mana antara orang tua dengan istri atau suami? Ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jamaah ketika sedang ada problematika antara mungkin di dalam rumah tangga. Nah, yang perlu kita cermati, yang perlu kita ingat adalah siapa yang mengandung kita selama 9 bulan, siapa yang melahirkan kita dengan penuh perjuangan hingga bertaruh nyawa, berkorban nyawa, siapa yang berjuang keras, berkorban memperjuangkan kita, membesarkan kita dari mulai kita kecil sampai mencarikan sekolah, sampai diusahakan untuk bisa kuliah, sampai diusahakan untuk bisa bekerja. Tidak lain ada orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri. Mereka yang bekerja keras untuk kita, mereka yang bekerja keras, yang berusaha dan berkorban untuk masa depan kita, agar masa depan kita lebih baik. Orang tua kita adalah pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita adalah jalur menuju syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa berbakti pada orang tua, kita tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi bakal jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tidak bisa dijadikan senjata untuk kita terus kemudian berbuat semena-mena, berbuat sendiri, memaksakan pasangan hidup kita untuk menuruti semua keinginan kita. Sampaikanlah itu dengan cara yang baik, dengan cara lembut, bahwa ketika kita sudah menikah, orang tua kandung kita adalah orang tua kandung pasangan hidup kita. Orang tua pasangan hidup kita adalah orang tua kita juga. Kita beri pengertian baik-baik, kita berikan komunikasi yang baik, kita sampaikan dengan cara yang baik. Jangan dijadikan dalil untuk berbuat kekerasan terhadap pasangan hidup kita. Jangan dijadikan dalil untuk menekan atau menyakiti hati pasangan hidup kita. Kita semua akan menjadi orang tua. Kita semua akan menjadi orang tua buat anak kita. Kita semua juga akan menjadi kakek nenek. Kita semua akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua kita di masa ini. Maka dari itu, ingat bagaimana perjuangan Uwais Al-Qarni yang begitu sangat mencintai ibunya dan mencintai Rasulullah SAW. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan sangat ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun hingga akhir hayatnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Uwais Al-Qarni tidak pernah bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW pernah memerintahkan pada para sahabatnya, apabila kalian bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni ini, kalian mintalah doa dari Uwais Al-Qarni ini akan memaafkan dosa-dosa kalian. Nah, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan itu pada para sahabat? Karena Uwais Al-Qarni ini anak yang berbakti pada orang tua, anak yang begitu cinta pada orang tuanya. Dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, Uwais Al-Qarni itu pernah karena ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, bilang sama ibunya dan dapat izin dari ibunya. Namun ibunya bilang, kalau sudah sampai di Madinah, segera kembali pulang. Namun sayangnya ketika Uwais Al-Qarni itu sudah sampai di Madinah, ternyata Rasulullah SAW sedang tidak ada di rumah. Rasulullah SAW sedang pergi berdakwah atau sedang pergi berperang. Tapi karena Uwais Al-Qarni itu dengan pesan ibunya bahwa ketika sudah sampai di Madinah harus segera pulang, maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk segera pulang. Nah, bolak-balik mencari Rasulullah SAW tidak ketemu, dia segera pulang. Itu demi kepatuhan kepada orang tuanya, demi ketaatan pada orang tuanya. Nah, namun hingga suatu ketika Rasulullah SAW mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa ada seseorang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman jauh-jauh sampai ke Hijaz, sampai ke Madinah hanya untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Diceritakan oleh malaikat Jibril bahwa Uwais Al-Qarni ini anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tuanya, anak yang begitu
itu mencintai dan menjaga orang tuanya. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat bahwa ketika nanti aku sudah tiada, tolong kalian temuilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni ini, dan kalian mintalah ampunan, mintalah doa kepada beliau agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ya. Birrul walidain adalah pintu kita menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu rahmat kepada, dan ada pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan menuju syawanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kasus ya yang hanya karena demi membela orang tua yang kemudian menyakiti hati pasangannya, menyakiti hati istrinya atau suaminya. Ini yang keliru ya. Ini harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang lembut ya, dengan bahasa yang tidak menyakiti hati ya. Seorang suami wajib hukumnya lebih mengutamakan orang tuanya daripada istrinya, namun ya tetap juga dia punya kewajiban sebagai seorang suami untuk menyayangi istrinya, memberi pengertian pada istrinya, memberi ajaran baik pada istrinya, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara memukul, bukan dengan cara otoriter, bukan dengan cara yang bisa menyakiti hati istrinya. Dan seorang istri juga berkewajiban mengingatkan suaminya agar berbakti pada orang tuanya. Suami pun juga berkewajiban mengingatkan istrinya agar si istrinya juga berbakti pada orang tuanya ya. Wajib hukumnya berbakti pada orang tua, dan wajib juga hukumnya suami membahagiakan istrinya ya. Sampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang santun, ngobrol yang baik, ngobrol yang lembut ya, bahwa sayang, kita juga akan menjadi orang tua. Bagaimana bakti kita terhadap anak kita kelak tergantung bagaimana bakti kita terhadap orang tua kita. Bagaimana soleh-solehnya kita terhadap orang tua tergantung bagaimana soleh-solehnya kita terhadap orang tua. Anak kita nanti yang akan meniru, apakah meniru kebaikan kita, apakah meniru kesolehan kita, atau malah meniru keburukan kita. Kalau kita berbuat bersama orang tua kita, insya Allah anak kita juga akan meniru. Anak kita akan menjadi yang berbakti. Kalau kita mengungkapkan sesuatu yang kasar, mengungkapkan sesuatu yang tidak baik ke orang tua kita atau ke mertua kita, na'udzubillah min dzalik, itu yang dikhawatirkan nanti ketika anak kita melihat kita berbuat seperti itu, dan dia akan meniru ya. Itu akan menjadi pendidikan yang paling dekat dengan anak kita. Kita memberikan contoh, bagaimana cara kita memberikan contoh yang baik untuk anak kita, dengan cara kita memberikan contoh yang terbaik pada anak kita, bukan dengan menasihati, bukan dengan memerintah, tapi dengan akhlak kita sendiri. Bagaimana akhlak kita terhadap orang tua kita, anak kita akan melihat dan akan meniru ya. Mari ya, tidak perlu menjadikan sebuah hal yang berpotensi menjadi konflik, tapi bicarakan baik-baik, beri pengertian yang baik-baik, dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan hati yang ikhlas. Ayo kita sama-sama mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, dan mencari syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara kita menjaga orang tua kita, menjaga dan merawat, dan juga selalu mencintai orang tua kita, mencintai mertua kita. Mertua kita pun juga adalah orang tua kita, walaupun bukan mereka yang membesarkan, tapi mereka telah membesarkan pasangan hidup kita, mereka telah menyekolahkan pasangan hidup kita, mereka telah berjuang keras agar pasangan hidup kita mendapat pendidikan yang layak, mendapat kehidupan yang lebih baik. Hormati dan cintailah orang tua kita, baik itu orang tua kandung maupun mertua kita, sebagaimana kita mencintai dan menyayangi orang tua kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita orang tua yang baik. Kalau Anda ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah orang tua kita sebagai raja dan ratu, jadikanlah mertua kita juga sebagai raja dan ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.